1 Oktober 2022, dunia sepak bola tanah air tercoreng tragedi memilukan yang merenggut ratusan nyawa seusai laga tuan rumah Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lolos dari sanksi berat Federasi Sepak Bola Internasional, jagat persepakbolaan Indonesia terus berbenah pada aspek fisik maupun non-fisik. Dan hari ini tepat 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Bagaimana progres transformasi persepakbolaan nasional? Sesuai cetak biru transformasi sepak bola Indonesia yang dipaparkan Nahkoda Anyar PSSI Erick Thohir ke FIFA sebagai bagian pertanggungjawaban tragedi Kanjuruhan, perbaikan infrastruktur stadion menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Terlebih banyak stadion dianggap belum memenuhi standar keamanan FIFA. Salah satunya Stadion Kanjuruhan yang sudah berusia lebih kurang 25 tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pun telah melakukan audit dan evaluasi teknis bangunan gedung Stadion Kanjuruhan atas perintah Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan tim evaluasi teknis Stadion Kanjuruhan, diketahui stadion ini belum sepenuhnya memenuhi standar teknis bangunan gedung dan belum punya sertifikat layak fungsi. Dengan demikian, direkomendasikan untuk dilakukan renovasi. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pada Juli 2023 menyampaikan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan mencapai 390 miliar rupiah. Harapannya renovasi stadion akan selesai dalam waktu lebih kurang 1 tahun. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur pada Senin 4 September 2023 di kantor Bupati Malang telah melaksanakan penandatanganan paket pekerjaan renovasi Stadion Kanjuruhan. Renovasi akan dilaksanakan oleh PT Waskita Karya KSO PT Berantah selaku kontraktor pelaksana dan PT Bina Karya KSO PT Yodia Karya selaku tim manajemen konstruksi. Adapun nilai kontrak renovasi Stadion Kanjuruhan ini sebesar 332 miliar rupiah dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 16 bulan. Direktur Operation Waskita Karya Iketut Pasek Senjaya Putra pada Selasa 12 September 2023 mengatakan Stadion Kanjuruhan nantinya akan didesain untuk dapat menampung sekitar 21.734 penonton yang terbagi menjadi VVIP sofa untuk 8 orang dan 100 kursi lainnya, VIP sebanyak 2.560 orang serta 18.918 penonton kelas ekonomi. Tak hanya itu, ada juga tribun tanpa meja untuk awak media bagi 88 orang dan tribun dengan meja untuk 54 orang. Yang bisa dipastikan bagian tribun berdiri yang sebelumnya ada akan ditutup. Adapun prioritas pekerjaan pada renovasi Stadion Kanjuruhan yaitu mendesain pagar perimeter, bangunan struktur memenuhi sertifikat layak fungsi, pintu dan tangga untuk fasilitas penonton, fasilitas pemain dan rumput lapangan utama, renovasi atap existing, faset, serta instalasi mekanik, listrik, dan perpipaan. Selain itu akan dibangun pula trek atletik dan gimnasium di lingkungan Stadion Kanjuruhan. Stadion ini nantinya juga dapat difungsikan untuk acara non-olahraga seperti konser musik dan pertunjukan komersial lainnya. Meskipun akan hidup lagi dengan tampilan wajah dan fasilitas yang baru, beberapa sudut stadion rencananya akan didedikasikan untuk mengenang tragedi memilukan yang menewaskan 135 korban jiwa tersebut. Salah satunya adalah Gate 13 yang rencananya akan dijadikan memorial untuk menghormati para korban, sekaligus pengingat bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi tragedi kelam dalam sepak bola Indonesia. Adapun dalam tragedi 1 Oktober 2022 tersebut, banyak korban melayang saat berdesak-desakan di sekitar Gate 13 Stadion Kanjuruhan. Project Manager PT Waskita Karya, Vino Pramudia menyebut saat ini konsep Memorial G13 masih dibahas serius terkait bentuk dan konsepnya apakah berupa museum atau monumen. Tak hanya Kanjuruhan, proyek renovasi stadion sebagai dampak tragedi pada 1 Oktober 2022, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga akan menyentuh 22 stadion prioritas lainnya. Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sedikitnya 1,9 triliun rupiah.
Adapun Kementerian PUPR menargetkan proses pembenahan 22 stadion itu dilakukan pada kurun waktu 2023 hingga 2024. Setelah memperbaiki 5 stadion dan 20 lapangan latihan yang rencananya semula disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembenahan 19 stadion tersisa. Meski demikian, renovasi Stadion Kanjuruhan ini tidak serta-merta tanpa kendala. Kritikan warganet mendengung di sejumlah platform media sosial. Salah satunya menyinggung besaran anggaran yang mencapai 300-an miliar rupiah, tetapi dinilai tak sebanding dengan desain anyar yang dinilai tak banyak perubahan dan terkesan biasa saja. Tak hanya warganet, tim gabungan Aremania atau TGA bersama sebagian besar keluarga korban tragedi Kanjuruhan pun masih tetap pada sikap menolak renovasi Stadion Kanjuruhan sebelum proses hukum berkeadilan benar-benar terwujud. Menurut mereka, stadion yang berada di Kepanjen itu menjadi saksi peristiwa kelabu yang telah menewaskan 135 orang termasuk anggota keluarga mereka. Sementara proses hukum yang berjalan selama ini dinilai belum tuntas. TGA juga merasa keadilan untuk para korban belum didapatkan. Ditambah lagi, para tersangka hanya mendapatkan hukuman ringan dari pengadilan. Bahkan beberapa di antaranya dinyatakan bebas oleh hakim sehingga menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Begitu saya ke teman-teman saya, terus saya baring dulu, yang kondisi di dalam stadion itu, teman-teman itu banyak yang geletak. Jadi itu mungkin yang banyaknya mayat dan korban mungkin dari itu. Saya itu terjepit di belakang, ada yang dorong-dorong, terjepit, terus saya pingsan. Tragedi Kanjuruhan yang tercatat sebagai salah satu musibah kemanusiaan terbesar dalam laga sepak bola modern, nyatanya tak hanya memacu getolnya perbaikan fisik berupa stadion, tetapi juga berdampak pada sejumlah perubahan kebiasaan dalam menyaksikan laga sepak bola di tanah air. Perubahan itu merupakan bagian dari komitmen transformasi sepak bola Indonesia yang menjadi arahan induk sepak bola dunia FIFA dalam memperbaiki kemasan sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Salah satu dampak yang paling terasa yakni aturan bahwa lanjutan Liga 1 2023-2024 diputuskan tanpa kehadiran supporter tim tamu atau away. Selain itu, kapasitas kehadiran penonton akan dibatasi maksimal 50% saat musim kampanye pemilu. Keputusan ini merupakan kesepakatan antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Polri. Pembatasan ini dilakukan di tengah upaya transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Kehadiran penonton memang menjadi salah satu perhatian khusus bagi faktor keamanan setelah tragedi memilukan yang terjadi di Malang tahun lalu. Tentu aturan baru ini bukan tanpa alasan. Kehadiran supporter tim tamu lebih sering memicu gesekan dengan supporter tim tuan rumah, sehingga dikhawatirkan justru mengganggu keamanan laga. Meski demikian, polisi masih terus mengevaluasi aturan ini untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran pertandingan sepak bola. Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan saat ini pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia pun sudah berubah. Ia mencontohkan dalam beberapa pertandingan yang sudah berjalan, polisi tidak lagi berada di arena pertandingan. Hanya ada petugas yang berjaga di sekeliling lapangan atau steward dengan mengenakan seragam khusus dan menghadap ke penonton serta membelakangi pertandingan. Adapun sebelum tragedi Kanjuruhan, kehadiran polisi di dalam arena sepak bola seolah menjadi hal yang wajar, kendati tidak sesuai standar pengamanan FIFA. Listio juga menyebut Polri membuka diri untuk melakukan evaluasi dari sisi pengamanan dalam pertandingan sepak bola, sehingga mendapatkan pola pengamanan yang cocok dan berstandar internasional. Terakhir, yang juga jadi bagian dari transformasi sepak bola tanah air adalah terkait penjadwalan ulang waktu pertandingan untuk menghindari risiko tertentu. Ini mencakup pertimbangan jadwal laga sepak bola yang selambat-lambatnya digelar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di televisi
pada hari Sabtu dan Minggu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyoroti jadwal pertandingan Liga Indonesia yang sebelumnya digelar hingga malam hari. Jadwal pertandingan yang terlalu malam, kata Erick, membuat para supporter kesulitan pulang akibat ketiadaan angkutan umum. Bahkan tidak jarang para supporter terpaksa berjalan kaki. Hal inilah yang biasanya kemudian memicu tindak kriminal. Walau sudah setahun berlalu, tragedi Kanjuruhan masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh pecinta sepak bola nasional. Namun dari tragedi ini pula, transformasi sepak bola Indonesia mulai bergulir. Yang pasti, perbaikan dan pembenahan sepak bola tanah air perlu dilakukan menyeluruh. Mulai dari aspek teknis seperti stadion hingga non-teknis seperti profesionalitas PSSI, kompetisi, termasuk pula kedewasaan supporternya. Maju terus sepak bola Indonesia.